Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Luar biasa pagi ini ya, cuaca cerah men. Apa kabar? Wow, berapa banyak dari kita yang merindukan hadirat Tuhan. Roh Allah yang kudus melawat menjamah kita, mari lambaikan tangan. Yes, mari saya undang bangkit berdiri bersama. Kita masuk di dalam hadiratnya, kita sembah Dia. Tahun ini tahun apa Bapak Ibu Saudara? Yang tahu? Tahun kuda. Kuda apa? Kuda berapi ya. Kuda berapi, cuacanya ekstrem. Tapi percaya berkatnya juga ekstrem, yes. Luar biasa dahsyat. Curahan Roh Kudus juga ekstrem hari ini. Bapa, kami percaya Engkau Allah kami yang dahsyat dan perkasa. Kami datang kepadamu Tuhan pagi ini dengan segala kerinduan kami. Kami mau bawa pujian dan penyembahan kami, ucapan syukur kami yang terbaik hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, semua karena kehendak-Mu yang jadi. Sebab Engkau Allah kami yang terlalu sangat baik. Engkau memelihara kami. Kebajikan-Mu, berkat-Mu yang berlimpah ada dalam setiap hidup kami. Apa yang bisa kami balas selain kami bawa ucapan syukur, penyembahan yang terbaik. Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga Bapak Ibu Gembala kami yang ada di luar negeri bersama keluarga. Biarlah Immanuel, penyertaan perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka semua. Terlebih jemaat-Mu BPCC di tempat ini. Kami percaya sesuatu terjadi, mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi kesulitan Tuhan Yesus beri jalan keluar yang terbaik. Teguhkan dan kuatkan iman kami. Engkau Allah yang membenarkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib dan dahsyat perkasa, kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yes Lord. Kami ada karena kuasa salib-Mu terjadi dalam hidup kami. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Katakan, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, sebab kuasa salib-Nya ada dalam setiap hidup kita.
berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Yes Lord, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima
karena pengorbananmu, semua karena salibmu, kami ada di tempat ini. Siapa kami Tuhan? Engkau menebus kami, Engkau membuat kami berharga. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan kita sama-sama. Beri pengagungan, puji dengan mulut kita. Katakan semua karena salibmu Tuhan Yesus. Karena salibmu ku hidup. Yes. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, yes Lord, ku hidup.
Tuhan. Kami bersyukur kami ada saat ini sebagaimana kami ada. Semua karena karya salib-Mu atas kami. Kami mau melompat lebih lagi. Kami mau bersukacita karena Engkau ada di dalam setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap bersukacita lebih lagi bersama saya, katakan amin. Dan beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Tengok kanan kirinya dulu, kasih tos dong. Lihat sebelahnya. Oh, sekarang sudah jadi kuda berapi ya. Kalau tahun lalu mungkin jadi keledai. Keledai yang banyak beban. Tetapi di tahun 2026 kita melesat seperti kuda berapi. Katakan amin. Yes. Luar biasa pengorbanan Tuhan tidak terlukiskan. Oh, terima kasih Tuhan. Tak terlukiskan apa? Kasih yang Kau berikan. Sebuah karya termegah, tiada bandingannya. Katakan dekat Tuhan. Dekat kasih-Mu setia menjagaku. Mari nyatakan sama-sama. Kan ku nyatakan, mana tangannya? Bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta. Amin. Maha Kuasa, Maha Mulia. Dari dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Tak terlukiskan. Apanya dong? Kasih yang Kau berikan. Karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kami Tuhan, dekap kasih-Mu setia menjagaku. Kami mau nyatakan, kan ku nyatakan siapa? Bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa. Yes. Dari dulu sekarang sampai selamanya. Musik memuji Tuhan. Oh, haleluya. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau mulia. Tidak ada bandingannya. Mari tepuk tangan di atas kepala sama-sama katakan. Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta.
pengorbanan Tuhan. Dia tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Katakan amin. Jadi apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita balas buat Tuhan? Hanya menyenangkan Tuhan. Amin. Mau lebih lagi bersorak buat Allah kita? Sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Yes. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia
ini gemetar kan? Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Tengok kanan kirinya yang sudah bilang, "Oh, mukanya udah berubah belum?" Wah, makin berseri-seri ya. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam setiap hati kita. Amin. Luar biasa. Kita ini istimewa. Milik kepunyaan Raja alam semesta, Allah Sebaot. Karena kasihnya Dia, karena karyanya Dia, kita ada di sini, bukan di luar sana. Hanya Dia satu-satunya pengharapan. Yang membedakan antara kita dan mereka hanya satu. Kita punya pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin.
Yes Lord, harapanku hanya di dalam-Mu Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Tuhan, percaya aku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Engkau Yesus. Engkau kekuatan setiap kami. Aku percaya, aku aman hanya di dalam Engkau Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sorak-sorai yang meriah buat Allah kita, sumber pengharapan kita. Yes Lord, sungguh kami percaya Tuhan, Engkau ada hadir di tengah-tengah kami. Terlebih Engkau tinggal diam di dalam setiap hati kami. Terima kasih Roh Kudus yang sudah menjamah melawat setiap kami. Kami rindu Tuhan dipuaskan di dalam firman-Mu Tuhan. Mari berkata-kata melalui hamba-Mu yang Kau urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah Engkau sendiri yang menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu. Supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami tolak setiap panah-panah api dari si jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Satukan kami sehati, sepikir, setujuan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tambah-tambahkan iman kami, roh pengampunan, damai sejahtera yang melampaui segala akal melingkupi seluruh hidup kami. Kami siap terima firman-Mu dan kami siap untuk menjadi pelaku di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap terima firman Tuhan bersama saya katakan amin. Amin. Beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita hampiri hadirat Tuhan, kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini, betapa agung mulia karya-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang telah Engkau utus itu akan berkarya di dalam mulut hamba-Mu, hatimu dan pikiran. Di dalam mulut hamba-Mu dan di dalam pikiran hamba-Mu akan keluar hikmat dari Allah. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Baik, apa kabar hari ini? Saya berharap ketika saudara melihat saya itu harus ada sukacita dan harus punya... Wah, siapa mau mengharuskan kan begitu ya. Ya maaf Bapak Ibu Saudara, mungkin saya sudah lama sekali tidak memegang mic dan tidak berdiri di hadapan saudara. Baiklah, adalah sebuah anugerah Bapak Ibu ya kalau kita semua di sini diberi kesempatan melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Melayani Tuhan itu adalah anugerah, sebuah kehormatan. Jadi sungguh-sungguhlah mengerjakan itu semua. Jadi melayani Tuhan bukan hanya di mimbar, ingat ya Bapak Ibu. Jadi melayani Tuhan ketika kita sebagai makhluk sosial tentunya, ketika saudara di luaran sana, itu harus paling tidak ya hidup kita selaras dengan firman-Nya. Kalau firman Tuhan mengatakan hendaklah engkau menjadi terang
Ya tentunya kita harus jadi terang, itu aja cukup sederhana. Bukan saudara di tetangga aja nggak rukun, itu aneh bagi saya seorang hamba Tuhan dengan tetangga aja tidak rukun. Di sini ada nggak saudara? Nggak ada lah. Ya, udah pindah ya. Jadi hal sederhana sebenarnya yang kita mengikut Tuhan. Ya puji Tuhan ya, hari ini saya diberi tema oleh Bapak Gembala. Itu tentang bertumbuh ya. Bertumbuh, oh enggak ada di itu ya. Tentang pertumbuhan, jadi kita ini sebagai orang percaya ya, kita ini harus bertumbuh. Sekarang pohon aja ya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara rawat dengan baik pasti akan bertumbuh. Nah kita yang rawat siapa Bapak Ibu? Kita yang rawat adalah Bapa kita di surga ya, Tuhan kita, sesembahan kita yaitu Yesus Kristus melalui firman-Nya. Ya Bapak Ibu Saudara, mungkin belum ada yang kenal saya. Sudah ya. Ya saya ini biasanya kalau khotbah itu di kebun anggur. Ternyata di kebun anggur itu malah lebih berat saudara. Sebab setiap firman Tuhan ya kalau saya sampaikan itu di tengah-tengahnya itu bisa diinterupsi saudara. Kalau di sini kan saya ngomong pasti saudara diam aja kan. Nah nggak ada yang interupsi. Waduh kalau di kebun anggur sebab 95% adalah oma-oma dan opa-opa. Yang 5% nona-nona, salah satunya Marisa, mana dia Marisa? Waduh seru saudara, tapi di sini puji Tuhan ya, saya bersyukur. Kembali kepada kita buka dulu di Efesus ya. Efesus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih setia, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita bertumbuhnya itu ada role-role-nya. Jadi pertumbuhan kita harus mengarahnya kan kepada Dia, kepada firman-Nya. Jadi bertumbuhnya bukan hanya bertumbuh secara fisik dari bayi, anak-anak terus jadi orang tua, tetapi kita bertumbuhnya ya, bertumbuh secara rohani. Mungkin bisa slide-nya. Ya, dari Bapak Ibu Saudara di dalam kita menjalani kehidupan ini ya, tentunya banyak hal, salah satunya masalah saudara ya. Siapa hidup ini tidak ada masalah, semua punya yang namanya adalah masalah. Kapan masalah itu bukan menjadi masalah? Ketika saudara tidak mempermasalahkan, betul atau tidak saudara? Itu aja kok repot sih. Jadi di dalam permasalahan sehari-hari terkadang kita ini terlalu fokus di dalam gimana sih caranya menyelesaikan persoalan. Sebenarnya nggak perlu juga terlalu fokus-fokus sih, hidup itu ngapain juga terlalu serius sekali. Siapa sih hidup ini terlalu serius sekali. Mau cari berkat, berkat itu kalau firman Tuhan katakan apa sih? Paling sederhana kalau saya ngajar, kalau berat, kalau nggak bisa, nggak punya skill yang ini, kamu rukun aja lah di dalam keluargamu. Coba di Mazmur apa saudara? Tuhan itu loh memerintahkan berkat pada di mana ada kerukunan saudara. Kan gampang saudara, nggak perlu ahli-ahli. Karena saya khotbahnya di orang tua itu kan nggak ada yang punya skill khusus. Jadi cukup, kamu rukun-rukun aja lah di rumahmu dengan cucumu dengan. Ternyata beberapa mereka
menerima berkat itu saudara ya. Salah satunya apa? Damai sejahtera ya. Damai sejahtera itu bagian dari berkat kita. Kemarin saya sempat dapat tulisan bagus, ada masalah. Nah ini dia. Masalah datang hari ini sebenarnya adalah guru yang sedang melatih kesabaranmu. Agar kamu tidak menjadi manusia yang manja dan gampang menyerah. Ya, terkadang masalah itu kadang-kadang Bapak Ibu Saudara itu dari hal-hal sederhana. Contoh saja ya, kalau kita di dalam perjalanan aja, suami istri, siapa yang paling sering, kalau kita sebagai suami sudah setir ya, kadang-kadang di sebelah kita, kanan, kiri, Pak, ada kayak seperti itu? Aduh Tuhan Yesus, awal-awal itu sampai saya waktu awal-awal pernikahan maunya, udah lu yang nyetir gue turun aja dah. Tapi kalau itu terus dipelihara saudara, aduh masalah nggak selesai-selesai. Yang di sini belum lulus saudara. Ya memang pekerjaan, segala sesuatu persoalan itu nggak ada lulusnya saudara. Jadi kalau kita hidup berpasangan itu sampai mati itu ada masalah, ada persoalan. Sebab apa? Suami istri tidak mungkin sama. Katanya sandal itu kan nggak kiri semua kan, ada kiri ada kanan. Jadi budaya aja berbeda saudara ya. Saya sama istri saya itu budayanya sangat berbeda seperti bumi dan langit saudara. Dia latar belakang kerja di hotel, saya kerja di pertukangan saudara. Kalau orang tukang itu kan maunya praktis. Coba habis mandi selesai anduk biur, ini biur. Waduh istri saya awal-awal itu aduh stres sekali saudara. Stres ngelihat seperti itu, biasanya spray harus rapi segala. Saudara. Siapa yang bangun paling duluan bebas dari tugas betulin spray. Yang belakangan harus ngerapiin spray. Waduh hukum Taurat ini saudara. Nah itu kan kalau kita nggak selesai di situ itu kan masalah saudara. Akhirnya apa? Kalau dalam perjalanan, kiri pak, kiri sepi. Ya saya toleh gitu. Kalau memang sepi ya jalan. Kalau enggak ya kita omongan kayak gitu. Anggaplah dia itu kalau saya suka dengan ayat ini saudara. Besi menajamkan besi manusia ditajamkan oleh apa? Sesamanya. Ya udah anggaplah dia menajamkan saya. Supaya apa? Saya supaya lebih bijaksana. Apa sih cuman jawab? Oh ya dilihat aja habis itu dah kalau memang bisa jalan-jalan kalau kan begitu saudara. Enggak perlu kayak gitu dibahas ya. Saya kadang sering saudara ya. Ada seorang pendeta ya kan. Mau berangkat saja ya kan mau berangkat saja. Itu pagi-pagi sebelum mandi sebelum sudah ribut dulu. Padahal suami istri misalnya melayani Tuhan. Saya dalam hati begini saudara, pintar sekali ini main drama di panggung berarti. Kalau saya menciptakan damai sejahtera dari awal saudara, start melek itu saya ciptakan. Sebenarnya kan keputusan ada di saya saudara, saya bisa aja saya terus aja jengkel terus. Tapi hasilnya apa di sini saudara? Mungkin begitu saya ada di sini di tengah-tengah mimbar saudara sudah kabur ngelihat wajah saya sudah cemberut. Tapi saya pure, memang hari ini saya memang lagi enjoy saudara. Oh tanggal tua belum gajian, tanya ibu direktur ada di situ itu. Tanggal 1, tapi kan tanggal merah, tanya ibu. Aduh saudara ya. Jadi ibu sebenarnya happy ya, hidup itu kan memang harus happy, betul gak saudara? Aduh orang Kristen kalau gak bisa senyum, gak bisa happy, aduh perlu dibaptis ulang kali ya. Oke, kita tidak melebar ke sana kemari. Nah, masalah segala persoalan itu dari yang perkara-perkara kecil itu kalau selesai enak saudara ya. Untuk melangkah selanjutnya itu enak, untuk terima berkat itu aduh enak sekali gitu ya. Dan untuk melepas berkat juga enak sekali saudara ya. Jadi kebahagiaan ternyata itu bukan sekedar kita terima berkat, tapi kebahagiaan ketika kita mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam diri kita itu ada kepuasan tersendiri, kebahagiaan tersendiri ya. Jadi terima berkat itu jangan hanya
terima-terima saja ya. Tapi berkat itu juga harus ngalir saudara. Itu ada kepuasan sendiri ya. Kalau saudara punya pengalaman itu, aduh indah luar biasa. Baik, itu tadi bagian dari ini ya, gimana sih persoalan-persoalannya dari sederhana. Mungkin sampai persoalan yang pelik itu harus dimulai dari hal-hal yang sederhana. Baik, untuk yang kedua mungkin ada slide ya. Slide-nya cuma 2 aja, tenang aja, sisanya nanti ayat semua saudara. Nah ini saudara, jika kamu membenci seseorang maka sebenarnya kamu telah dikalahkan olehnya. Setuju gak saudara? Ingat bahwa kita membenci saudaranya aja. Tuhan Yesus bilangnya apa saudara? Kamu sudah membunuh saudara. Jadi sebenarnya mengikut Tuhan Yesus itu memang benar-benar harus, kudus betul saudara ya. Tapi kalau itu dikerjakan dengan kekuatan sendiri sampai dunia runtuh gak bakal kudus-kudus saudara. Gak bisa. Perkara lahiriah itu tidak bisa. Ya tidak bisa kita untuk mendapatkan keselamatan. Ingat saudara ya. Jadi perkara-perkara lahiriah yang kita kerjakan itu tidak membawa kita di dalam keselamatan. Kelihatannya rohani padahal sebenarnya lahiriah. Contohnya begini saudara. Anggaplah seperti saya begini saja ya. Saya membawakan firman buat saudara. Tapi motivasi saya supaya ada pengakuan, supaya dihormati, supaya disegani. Motivasi seperti itu adalah sangat mengecewakan nantinya saudara. Tapi kalau pure saudara ya, memang ini Tuhan, aku ya seperti ini Tuhan. Itu saudara akan puas. Jadi hari ini saya puas saudara. Saudara gak melihat saya puji Tuhan saudara. Saya memang sebenarnya tidak suka untuk sebenarnya tidak suka untuk dipuji saudara ya. Nah jika kamu membenci, jadi membenci itu ada sebuah keputusan saudara. Saya akan terus menyimpan benci ini ya. Atau saya akan berhenti. Bahkan sebaliknya ya. Kita harus mendoakan, waduh kayaknya berat sekali itu saya. Sebab apapun yang dikatakan firman Tuhan yaitu hal-hal yang tertulis, apalagi yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, itu tidak bisa secara instan ujuk-ujuk saudara. Saudara akan menikmati, tapi itu melalui proses dan latihan yang terus menerus. Amin saudara. Enggak bisa saudara tiba-tiba murah hati dari pelit. Enggak ada ceritanya saudara. Ya. Jadi saya bersyukur sekali ada di pelayanan kebun anggur ya. Ternyata begini saudara. Saya kasih mumpung yang masih muda-muda ini saudara. Jadi sebuah karakter, kalau karakter ya. Contoh yang paling saya lihat keseharian. Misalnya perkara pelit saja saudara. Itu dibawa mati saudara kalau tidak hari ini bertobat. Loh, saya sudah menyampaikan berkali-kali saudara, namanya pelit saudara. Tapi kenapa itu ada di tengah-tengah kita? Ya. Nah, suatu saat begini saudara, saya ada dapat berkat ketika ada beberapa sedang berdoa di komunitas kebun anggur ini. Tiba-tiba ada yang berdoa, kira-kira beginilah. Kan gak ada di dalam suatu komunitas itu pro semua kan, padahal ada juga yang kontra ya. Nah mungkin maunya yang berdoa ini supaya ya persekutuan itu yang damai-damai aja gitu. Doanya kira-kira gini, Tuhan jauhkanlah segala sesuatu yang misalnya terjadi berantem lah apa gitu. Saudara di tengah-tengah berdoa bisa juga loh sewaktu itu langsung dikat, oh nggak bisa. Kita itu macem-macem, ada yang murah hati, ada yang pelit, ada yang cewawaan apa yang urakan, ada itu unik, biarkan saja. Ada yang suka dia menghakimi, biarkan semua ada di situ, sebab itu mereka yang mendewasakan kita semua. Gitu. Ya ada langsung dikat seperti saya juga, waduh luar biasa ini kalau gitu. Saya diem aja udah jawab mereka. Tapi betul sekali saudara, itu yang komunitas kecil. Sekarang di komunitas besar seperti ini, adakah yang menyebalkan di kanan kiri saudara?
Justru ya saudara ada di tengah-tengah orang yang menyebalkan. Itu adalah sebuah berkat saudara. Loh kalau saudara tadi nyaman, hidup terus nyaman terus ya kan. Nanti ada sesuatu yang tidak enak aja, aduh saudara bisa menghujat Tuhan. Saudara akhirnya mengeluh dan mengeluh. Kenapa Tuhan izinkan seperti itu? Itu bagian dari kita ini proses supaya kita menjadi dewasa, tidak baperan gitu ya. Kalau orang masih baperan aja tuh, saya tuh kadang-kadang juga ya Tuhan, kalau saya terus saja ada di komunitas, ada aja orang yang baperan seperti nggak move on. Saya ini kadang-kadang seperti itu, jawabannya tadi itu, kenapa dia ada di situ gitu. Ternyata untuk apa? Melatih kita dari kesabaran. Sabar tidak datang tiba-tiba saudara. Sabar itu juga proses, segala sesuatu adalah proses yang panjang. Kalau saudara hidup nggak sabaran, kerjanya marah-marah, betul nggak saudara? Nah, di sini tidak ada yang marah-marah ya. Sebab, aduh, semuanya itu loh ada di dalam kitab suci kita loh ya. Orang marah aja nggak boleh sampai matahari terbenam. Makanya luar biasa Alkitab kita ini ya. Kalau marah jangan sampai berbuat dosa katanya. Gimana marah nggak berbuat dosa? Saya juga kadang-kadang bingung saudara. Saudara emang bisa saudara marah nggak berbuat dosa? Bisa Pak, buktinya ayatnya ada ya, puji Tuhan lah. Saya belum bisa saudara, kalau marah ya marah aja, nggak tahu dosa atau enggak itu urusannya Tuhan. Sebab terkadang begini Bapak Ibu ya, kita ini kadang-kadang spontanitas, itu kan kadang-kadang kan emosi. Itu manusiawi saudara ya, marah. Tapi paling tidak kita punya namanya kesadaran, sadar gitu. Nah saya juga sadar akhirnya Bapak Ibu Saudara, kalau saya terus begini, misalnya di dalam kehidupan suami istri, saya terus saja akan gegeran terus sampai besok kiamat, 10 menit kiamat masih gegeran saudara. Tapi saya sadar duluan, oh iya, saya ini kan cuma sebentar juga. Apalagi kalau orang Jawa kan ada istilah sewidak, tahu saudara, sewidak itu sudah wiwit tindak. Jadi sudah harus apa ya, tindak itu artinya sudah mulai kita ya beda alam nantinya. Pindah alam. Nah, harus siap saudara. Aduh saya sudah gocap lebih. Gocap lebih. Suida lebih ya. Gocap berapa? 50 ya. 50 lebih. Jadi bagi saya udah gak usah lah. Hidup yang aneh-aneh lah. Ya hidup yang biasa aja sesuai selaras dengan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu ayo kita lanjut saja. Kemarin Pak Gembala sempat menyinggung tentang Roma 12 ya. Roma 12 ayat 1 dan 2 ya. Baca di sini aja mata saya. Puji Tuhan saya sebenarnya sih bisa pakai kacamata tapi agak burung-burung gitu. Kacamatanya lupa mata. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, di Roma 12 ayat 1 dan 2 ini sebenarnya kita ini diajar ya bagaimana kita ini di dalam keseharian. Kita tahu dikatakan bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu. Jadi ketika tubuh secara lahiriah ini datang kemari, itu kita kan punya tubuh yang namanya tubuh batiniah. Itu paling tidak, itu dasarnya, niatnya itu harus benar, ya benar dalam arti begini, oh ya aku mau kesini tuh mau ibadah, aku mau mempersembahkan tubuhku, mempersembahkan yang seperti apa, niatku ada segala sesuatu yang kukerjakan itu hanya untuk Tuhan. Jadi nggak peduli lagi saya dengan label bahwa saya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang apapun, nggak perlu juga dipuji, disanjung, nggak perlu juga, tetapi saya murni akan menyampaikan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saya. Demikian juga saudara ya, ketika mengerjakan apapun itu kalau
kita selaras dengan firman-Nya, kan firman-Nya mengatakan begini saudara, kalau kamu bekerja seolah-olah bekerja untuk Tuhan. Ya makanya saya lihat tadi diberkati dengan Bu Ambar yang semangat. Terus Kakak Maida juga semangat, itu benar-benar saya melihat kedua hamba ini memang benar-benar pure, nggak mau dipuji, memang aku mau total untuk Tuhan. Itu yang saya lihat, kalau yang lain saya nggak tahu ya. Oke, jadi banyak ya orang yang sudah lahir baru, tapi ya jarang ada yang hidup baru. Secara ini ya, secara kita ini secara fakta, secara de facto, kita ini kan ciptaan baru, manusia baru. Tapi terkadang ya, di realitas kehidupan, kita ini masih memperlihatkan manusia lama kita. Ya atau ya saya seperti itu, saya akui, iya. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara, manusia lama yang memanifestasikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita fokusnya kepada kita ini, kesadarannya maksudnya kita ini adalah manusia baru, ciptaan baru. Itu tetap akan balik. Artinya apa? Yang memanifestasikan ya, itu memang manusia baru. Jadi kita benar-benar sadar di dalam melakukan segala sesuatu. Jadi manusia itu, kenapa itu terjadi? Karena manusia tidak mau diperbaharui. Tadi gitu kan, diperbaharui kan, pembaharuan budimu ya. Tapi nggak mau di pembaharuan budimu. Hanya, kenapa kok tahu kalau nggak mau? Nggak ada perubahan. Yang ada perubahan, tambah dewasa itulah orang-orang yang mau diperbaharui budinya. Jadi bila seseorang itu mencerminkan ya pribadi-pribadi yang lama, berarti saudara ya, dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru, manusia baru, hidupnya baru. Hidup yang baru adalah hidup yang senantiasa selaras dengan firman Tuhan, dengan dasar bahwa Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya yang ada di sini, dialah yang memberikan kekuatan itu. Setuju nggak di sini saudara? Jadi orang Kristen sebenarnya perlu meninggalkan pola pikir duniawi. Pola pikir duniawi adalah pola pikir yang lama ya. Pola pikir yang lama adalah terkadang kita ini begini Bapak Ibu ya. Wah saya setiap minggu harus ke gereja. Tapi tanpa ada motivasi yang benar ya. Karena sekedar karena mamaku, papaku ke gereja, tetanggaku, pacarku ke gereja, aku jadi ikut ke gereja. Bukan benar-benar pure, aku ke gereja mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita terkadang kalau kita manusia seperti itu berarti kita adalah bagian dari orang-orang yang tidak bisa berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Kepada Tuhan tentunya. Sebab Yesus ketika ada di kayu salib, itu sampai mati apa setengah mati saudara? Sampai mati. Nah sampai mati sebenarnya kan untuk menebus kita kan. Menebus kita dari manusia lama ya sebagian ya sebagian dari manusia lama kita ya untuk menjadi manusia baru termasuk keselamatan ya. Jadi Yesus di kayu salib itu tidak sia-sia saudara. Jadi kalau kita percaya kepada Dia ya itu benar-benar kita ini diselamatkan dan keselamatan itu kekal. Amin saudara. Jadi sekali lagi bahwa pemahaman, pengertian bahwa kita ini sudah ditebus dari manusia lama itu benar-benar harus terpatri di dalam hidup saudara dan saya. Jadi bukan hanya berlalu begitu saja ketika mendengar, tapi itu benar-benar, oh iya, aku ini ciptaan baru, aku ini manusia baru ya. Jadi kenapa terkadang kita ini, kalau saya perhatikan dari kehidupan saya, berarti saya ini pertama, kalau terus fokus saya kepada perkara-perkara lahir ya saya ini masih terjebak di dalam manusia lama. Nah manusia lama yang pekerjaannya sebenarnya itu salah satunya kita ini kalau memuji Tuhan apa segala macam pinginnya dapat legalitas, pinginnya dipuji. Nah ini sebenarnya salah satu manusia lama itu ciri-cirinya seperti itu.
Kalau hal seperti itu tidak kekal saudara. Ketika tidak ada yang memuji lagi, ketika tidak ada yang menghargai lagi, kita nggak semangat, akhirnya putus asa dan frustasi. Tapi kalau kita benar-benar, saya akan mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya melalui apa yang aku bisa. Aku bisa menyanyi, aku bisa menjadi worship leader, aku bisa berkhotbah, aku bisa jadi asyir. Kerjakan itu benar-benar seolah untuk Tuhan ya. Demikian juga kita ya sebagai orang Kristen ya yang sudah diperbaharui budinya itu seharusnya merasa punya hutang kepada Tuhan. Waduh, punya hutang kepada orang aja berat Tuhan, apalagi kepada Tuhan. Sebenarnya berat mana kepada orang sama Tuhan, saudara? Berat kepada Tuhan loh ya. Tuhan ya itu luar biasa ya, sudah memberikan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Yang utamanya adalah keselamatan ya. Banyak orang mencari keselamatan tapi dia terseok-seok tidak mengerti. Tapi kita sebagai orang Kristen itu banyak sekali ininya saudara, jalan-jalannya supaya kita selamat ya. Salah satunya adalah yang sangat sederhana. Pertama kita juga harus percaya penuh bahwa Tuhan itu benar-benar berkarya di dalam setiap kita. Terkadang saya ini juga masih ragu saudara. Aku ini di tengah-tengah, aku di tempat ini itu benar-benar gak Tuhan itu nyuruh. Terkadang masih ada pertanyaan seperti itu. Padahal itu pertanyaan salah saudara. Kalau saya sudah ada di tempat ini, segala kepenuhan Kristus itu penuh di dalam saya. Itu iman saya. Jadi saya harus jadinya otomatis saya nggak perlu pede-pedean, tetap otomatis tuh jalan sendiri, pede-pede sendiri, ya kan? Bukan terus jadi tremor, tapi biasa aja. Karena saya yakin bahwa apapun yang terjadi ya, kalau Tuhan sudah menyuruh, mulut saya apapun yang saya keluar seperti doa saya itu semua dari Tuhan. Nah itu saja Bapak Ibu Saudara ya. Jadi sangat sederhana sebenarnya kita ini hanya mengakui betapa Tuhan Yesus itu luar biasa di dalam hidup kita. Jadi bukan hanya sekedar perkataan yang lewat-lewat saja, tetapi coba berhenti sejenak pikiran saudara, hati saudara, renungkan. Tuhan itu iya apa enggak sih bekerja di dalam hidup saudara? Sebab terkadang begini kesalahan kita itu. Tuhan itu kalau bekerja selalu menguntungkan kita, selalu memberkati kita. Nah itu konsep yang salah saudara. Tuhan bekerja itu sangat macam-macam ininya saudara ya. Ketika Tuhan membangkrutkan hidup saudara, usaha saudara, bukankah Tuhan juga ada di situ? Kalau saudara mempercayai bahwa Roma 8 ayat 28 ya, apa itu saudara? Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi. Jadi intinya mengasihi saudara ya. Mengasihi Tuhan aja lah. Mengasihi Tuhan ya tadi itu. Mengerjakan segala sesuatu. Gak usahlah dilihat siapapun. Aku akan sungguh-sungguh sebab ini untuk Tuhan. Biar Tuhan yang akhirnya beracara kepada kita. Sayangnya umumnya ya orang Kristen ya. Termasuk saya ya dulu. Kalau sekarang saya sudah sadar saudara. Sudah sadar ya. Sudah sadar dan sudah bertobat ya. Itu iman saya saudara. Kemarin saya ada persekutuan dikatakan bertobat itu seperti apa? Udah gak menoleh ke belakang lagi. Waduh. Ya sederhana sekali ya, tidak menoleh kok gampang sekali, tidak menoleh ke, tapi kan prosesnya panjang sebenarnya orang bertobat itu. Jadi sekali lagi bahwa saya bersyukur bisa ada di tengah-tengah ini. Mungkin yang lain ada ayat selanjutnya tampilkan bisa. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Ya ini kan ayat saudara ya. Kalau saudara mempercayai bahwa segala sesuatu kesukaran apapun kalau Tuhan ada di dalam kita terpengaruh nggak saudara? Ngaruh lah juga, tetap dong ngaruh. Persoalannya apa? Kalau kita sadar sekali lagi, oh iya ini kan firman Tuhan untuk apa saudara? Untuk mendewasakan kita, apapun
perkataannya apapun isinya semua adalah sebenarnya untuk mendewasakan kita. Kita tahu memang pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Ini 2000 tahun yang lalu ditulis juga seperti itu, ya. Sebenarnya sukar dan tidak itu kan ada di pikiran saudara-saudara. Saat ini saudara mengerjakan segala sesuatu, kalau sukar ada di dalam pikiran saudara, terjadilah seperti itu, ya sukar jatuhnya. Tetapi kalau itu kau lewati dengan mudah, akhirnya juga mudah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya sekali lagi bahwa orang percaya harus sentralnya adalah ke dalam. Jadi yang menggerakkan itu harus dari hati, dari dalam saudara. Kalau yang digerakkan dari dalam itu luar biasa, ada power. Karena apa? Ini adalah kasih Kristus yang ada di dalam diri kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu kan kasih Kristus ada di dalam diri kita. Iya kan? Nah ini perlu kesadaran saudara, oh iya kasih Kristus ada di dalam diri kita. Karena aku punya kasih Kristus, kalau firman Tuhan mengatakan apapun itu bisa dikerjakan saudara. Tapi kalau kita nggak punya kasih Kristus, nggak bisa saudara. Dengan pengetahuan saudara, saudara akan terseok-seok pasti saudara, akan jatuh bangun. Tapi kalau kita menyadari, kasih Kristus ada di dalam kita. Firman Tuhan yang paling spektakuler di Alkitab apa saudara? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Ya kan? Dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu akan bisa kita lalui kalau saudara dan saya sadar bahwa kasih Kristus yang ada di dalam diri kita itu yang mengerjakannya. Amin saudara. Nah luar biasa ya kalau kita sadar bahwa iya kasih Kristus. Jadi segala sesuatu nanti sentralnya itu bukan kepada siapa tapi kepada Kristus. Yang kita kerjakan, hasilnya juga untuk Kristus, untuk kemuliaan Dia, bukan kemuliaan kita sebagai manusia. Sehingga kasih kepada Tuhan Allah ya inilah yang membuat ya hukum Taurat itu tergenapi ya. Jadi kalau saudara tadi ya baca Alkitab itu kalau diperas, kalau sudah benar-benar ketemu dengan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap tadi itu seluruh hukum Taurat itu sudah tergenapi. Wah luar biasa ya. Ternyata hukum Taurat tetap jalan, tetapi yang membedakan adalah hanya motornya ya. Kalau yang menggerakkan motornya, kita itu enggak hitung-hitungan loh saudara. Enggak ada hitung-hitungan saudara. Saudara punya uang 1 juta, enggak ada yang lain. Tapi kalau motornya itu tergerak untuk memberikan kepada siapapun, itu menurut pengalaman saya enak saja loh ngasih saudara. Karena apa? Itu bukan duit saya, itu duitnya Tuhan. Waduh, benar-benar ada kepuasan tersendiri. Hati tergerak ya untuk mengeluarkan sesuatu, itu kita jalani, aduh enak sekali ya. Membahagiakan, memuaskan kita ya. Ternyata orang yang sanggup seperti itu saudara ya. Itu seperti di Galatia 5 ayat 24 ya. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Waduh, menyalibkan daging. Kayaknya bahasa-bahasa surga itu sulit untuk dicerna saudara ya. Sebenarnya hal itu dimulai dari begini saudara. Saudara itu kan pernah pasti ya memaafkan seseorang yang pernah menyakiti saudara. Pernah saudara memaafkan? Apa arti memaafkan? Melupakan. Begini saudara ya. Memaafkan itu ada power, kalau ada ya itu bisa menjadi power dan itu akan terjadi kalau saudara mempunyai pemahaman kira-kira begini saudara. Memaafkan adalah saya sadar bahwa peristiwa itu sudah lewat. Sadar dulu saudara. Tapi kalau ini gak sadar,
terkadang kalau suami istri peristiwa 20 tahun yang lalu yang menjengkelkan, ingat aja saudara. Ya kan? Kenapa? Berarti belum memaafkan. Ingat sih boleh sebenarnya, yang nggak boleh sebenarnya mengungkit lagi. Kita nggak bisa, itu sudah tersimpan di memori kita ya. Jadi memori kita mulai saat ini sebisa-bisanya saudara, itu taruhlah memori-memori yang baik. Ya, mulai saat ini, sekarang ini. Makanya ketika Yesus ya dihadapkan oleh perempuan yang berzina sama orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan lain, Yesus mengatakan apa saudara? Mulai saat ini jangan berbuat dosa. Artinya ya saat ini juga oke lah, yang kemarin-kemarin cincai lah. Tapi untuk kedepannya no way ya. Aku benar-benar harus sadar ya. Jadi sadar itu perlu saudara. Orang biar diceramai 1.000.000 kali kata-kata bertobatlah, bertobatlah. Kalau tidak sadar tidak ada perubahan. Ya kan? Orang yang tidak perubahan, stagnan hidupnya ya begitu-begitu saja. Kita tidak mau dong hidup begitu-begitu saja. Kita ini sebenarnya kan orang berkelimpahan. Kita ini seharusnya orang yang murah hati. Gak gampang saudara itu dilatih saat ini. Saya sekedar mengingatkan saudara dan saya, karena firman Tuhan itu pedang bermata dua, hidup ini ojo pelit-pelit lah. Itu saja. Saya belajar juga murah hati dari saat ini. Kalau kemarin saya pelit, oke saya akui memang aku pelit. Tapi hari ini aku tidak pelit. Amin saudara. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara ya, menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya itu sama dengan kita ini mati di dalam Kristus. Menyalibkan daging dengan segala keinginannya itu adalah mati di dalam Kristus. Sehingga akan mengasihi Tuhan Allah kita ya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi itu kita tidak perlu tenaga. Ternyata kita sudah dibawa ke sana saudara ya. Ingat tadi kita benar-benar harus sadar, kita ini benar-benar harus mati ya, mati di dalam Kristus yang tadi itu menyalibkan daging dan segala satu tadi itu di Galatia 5 ayat 24. Dengan demikian Roh Allah dapat memimpin hidup kita. Dan kemudian ada semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Setuju saudara? Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau di Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, enggak usah ditampilkan dah. Jadi Yohanes 1 ayat yang ke-12 mengatakan begini saudara. Oh memang ada juga ya. Oh. Lupa saja dia. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebenarnya Yohanes 1 ayat 12 ini saudara, itu kalau saudara renungkan, saya juga baru sadar beberapa waktu yang lalu aja. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika kita benar-benar menyadari ayat ini, kan luar biasa. Loh, dia memberi kuasa kepada kita yang percaya tadi. Saya ini kalau saya sadar, oh ya saya ini kan manusia daging misalnya begitu ya. Manusia yang manusia lama yang terus saya hidupi, tapi ketika sadar seperti ini, wah aku saat ini diberi kuasa menjadi anak Allah. Luar biasa sebenarnya. Saya baru sadar, aduh, anak Allah. Anak Allah itu kan luar biasa, bukan biasa-biasa saja. Tapi saudara menganggap biasa sepertinya ini saudara. Ada yang ngantuk soalnya. Anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 ya, diberi kuasa. Ingat loh, diberi kuasa. Luar biasa diberi kuasa untuk menciptakan loh. Manusia yang brengsek menjadi manusia yang baru loh. Jadi kalau saudara tumpang tangan saudara, dengan hati yang sadar bahwa kita ini anak Allah dan diberi kuasa, tumpang Allah. Hatimu bicara apa sampaikan.
Coba praktek nanti saudara ya. Kemudian orang Kristen adalah orang yang seharusnya kalau tadi diawali dimanapun harus menjadi berkat, harus menjadi garam, harus menjadi terang. Tapi terkadang faktanya, saya diceritain juga sedih juga ya, misalnya ada seorang gembala tetapi dengan tetangganya bisa tidak pernah ngomong ya. Bahkan bisa bermusuhan. Itu hamba Tuhan dari mana? Terkadang saya juga seperti itu. Itu sudah dibaptis berapa kali? Ya itu cuman ini aja saudara. Apakah itu manusiawi? Saya bilang, oh ya mungkin manusiawi Pak, itu jangan dihakimi. Itu bagian dari proses kehidupan. Oke. Tapi saudara, kalau itu terlalu lama, mosok proses tenggelam dalam lumpur terlalu lama ya. Ayo saudara ya, jangan ada hal yang seperti itu. Mudah-mudahan di negara lain aja yang ada, di Indonesia nggak ada, biar semua adalah rukun adanya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan bahwa perkara lahiriah itu tidak bisa membawa kita di dalam keselamatan yang kekal. Itu dialami Allah, kalau di Alkitab tercatat 2 orang saudara. Satu adalah Rasul Paulus, ya Paulus, dan ada seorang pemimpin ya, waktu mungkin dibaca dulu ada di Lukas 18 ayat 18 ya. Saya langsung lompat-lompat aja kayaknya waktunya sudah mau. Saya dapat perenungan banyak sekali saudara soalnya. Cepat-cepat aja. Jadi Lukas 18, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Yaitu apa? Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Bapak Ibu Saudara, tadi ada dialog antara pemimpin tadi, seorang pemimpin dengan Tuhan Yesus. Terjadi dialog yang seru tentunya saudara ya. Ada ketika Tuhan Yesus bertanya, dia bisa menjawab. Tetapi ada satu hal, ketika Tuhan Yesus mengatakan jualah ya, semuanya bagikan orang miskin. Saya mau tanya kepada saudara, ketika seorang pemimpin tadi benar-benar dia menjual segala miliknya dan diberikan kepada orang miskin, apakah dia selamat? Halo? Tentu saja tidak saudara, karena dia melakukan hanya perkara lahiriah. Tuhan menginginkan itu keluar dari hati yang paling dalam maunya Tuhan. Ingat sekali lagi bahwa perkara lahiriah itu tidak membawa ke dalam kekekalan. Termasuk ketika Paulus saudara ya. Paulus itu saya pelajari sampai endingnya saja ya. Jadi apa yang sudah dikerjakan semuanya itu dianggapnya sebagai apa? Sampah bahkan ya. Setelah apa? Setelah dia mengenal Kristus. Jadi dia gara-gara mengenal perkataan Yesus, mengenal pribadi Yesus, segala sesuatu tadi ya. Dia langsung, aduh berarti dulu yang aku kerjakan semua ditanggalkan. Sebab apa? Yang spektakuler dari Paulus, aku melakukan hukum Taurat tidak bercacat, saudara. Artinya, waduh sempurna sekali hukum Tauratnya dikerjakan. Tetapi saudara ya, orang yang melakukan perkara seperti itu tanpa pengenalan Tuhan Yesus tidak akan membawa kekekalan, keselamatan. Jadi sekali lagi bahwa maunya Tuhan itu
pingin kita ini melakukan segala sesuatu itu gerakannya dari dalam. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan satu hal, yaitu ketika setelah dijawab ya sama pemimpin tadi itu, pinter juga, semua sudah Tuhan, mengasihi orang tua sudah, semua sudah, tetapi itu ditanyakan lagi tentang menjual tadi, dia langsung pergi saudara ya. Gak tahu mungkin yang dapat hikmat yang lain kan bisa dihitung dengan lain. Tapi saya melihat bahwa di sini perkara lahiriah sekali lagi itu tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa membawa ke dalam kekekalan. Sebab tidak ada perbuatan manusia yang dapat menghasilkan hidup kekal. Di perbuatan manusia apalagi nggak ada saudara. Sebab di zaman Yesus dulu waktu dia masih ada di muka bumi ini, ya Tuhan itu maunya kita melakukan segala sesuatu melalui hati nurani kita. Jadi hidup kekal adalah perkara rohani, tidak dapat dicapai dengan perbuatan lahiriah. Hanya perbuatan lahiriah yang terjadi akibat dari sikap hati. Jadi kalau saya perbuatan lahiriah saya memberi itu karena dorongan sikap hati. Ada belas kasihan minimal ya. Kalau saya berbelas kasihan kepada si A, si B, keluar dari hati, itu benar-benar membawa ke dalam kekekalan. Tetapi kalau cuma sekedar dilihat orang, ampun saudara ya. Nah ini seperti ada cerita di Lukas ya, pasal 21, ayat yang keempat. 21, Lukas 21 mulai ayat 1 sampai ke 4 coba. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. 2. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Cukup di situ ya. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda memberi dari kekurangannya, bahkan memberi dari seluruh. Ini saudara, kalau tidak ada dorongan dari sini, nasi, nggak mungkin saudara. Ya, nggak mungkin. Maka saudara kalau ada momen-momen hati saudara tergerak, itu cepat-cepat kerjakan saudara. Jangan tunda-tunda. Hati saudara penuh sukacita akan memberikan sesuatu, langsung do something. Lakukan itu. Saya percaya bahwa ini adalah benih-benih kekekalan, hidup kekal ya, yang akan melewatin, yang akan terjadi di dalam saudara. Jadi orang yang mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap dan tadi segenap semuanya, ya. Saya percaya bahwa itu terjadi karena kita sadar bahwa kasih Kristus itu benar-benar terus bekerja di dalam setiap detik di dalam kehidupan kita. Inilah sikap hati ya yang Tuhan Yesus maksud ya. Jadi sikap hati yang benar-benar dari hati yang paling dalam. Jadi Tuhan Yesus tidak bermaksud kalau tadi di seorang pemimpin tadi ya, untuk hidup kekal, untuk mencapai hidup kekal, tapi hanya sekedar kulit-kulitnya saja, tidak keluar dari hati yang dalam, ya tidak maunya seperti itu ya Tuhan. Tuhan tuh maunya sekali lagi bahwa itu terjadi dari dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur ya hari-hari ini di mana sekarang cuaca ya tidak bersahabat. Menurut saya, kalau di daerah saya di Tabanan tuh angin tiap hari saudara ya. Angin besar, nggak tahu di Denpasar sama ya. Cuman saya begini, Bapak Ibu, Tuhan, ngomong Bapak Ibu, emangnya saya mau apa ya, mengeluh sama saudara kan? Saya hanya menyampaikan gini, Tuhan, kalau Engkau menaruh saya di sini, berarti Engkau juga pasti akan melengkapi segalanya, termasuk saudara, keamanan dong. Keamanan di dalam saya tinggal di dalam rumah tersebut. Sebab kadang-kadang anginnya itu suaranya, saya belum pernah kalau di Denpasar mendengar angin seperti itu. Tapi saya percaya bahwa, waduh,
Jadi kasih Kristus itu kembali bawa kesadaran saya, oh iya kasih Kristus ada. Ya itu akan membawa kita menjadi tenang kembali. Jadi sekali lagi bahwa hidup kita tentunya harus progres setiap saat, setiap waktu. Progres dalam arti kita ini dewasa. Dewasa itu seharusnya kita tidak menyimpan hal-hal yang kurang baik kepada siapapun. Harus dilepaskan, ya. Apa sih susahnya melepaskan pengampunan, saudara, ya? Ya udah, kalau kita mengampuni berarti kita benar-benar memang secara tubuh ini memang juga kadang-kadang susah untuk di ini. Tapi kalau kita ada niat yang sungguh-sungguh, itu luar biasa hasilnya. Sungguh-sungguh, kata sungguh-sungguh itu sangat penting, saudara. Sebab di Alkitab itu dikatakan waktu zamannya Musa, itu ternyata yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mencari kehendaknya Tuhan hanya 2 orang ternyata. Siapa, saudara? Kaleb dan Yosua. Yang lain jutaan, sisanya enggak sungguh-sungguh. Makanya Bapak Ibu Saudara, kata sungguh-sungguh ini sangat penting, saudara. Jadi jangan setengah-setengah. Mari saya juga mengajak diri saya untuk melayani Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh. Sebab firman Tuhan mengatakan kalau suam-suam kuku akan dimuntahkan. Enggak enak, saudara, dimuntahkan. Tapi kita harus sungguh-sungguh. Baik, hari ini saya cukupkan sekian saja. Tapi saudara ingat ya, ada beberapa hal yang sangat penting. Kita sebagai orang percaya, kita segala sesuatunya, ya, khususnya pengenalan akan Tuhan itu adalah dasar kita, ya. Kita percuma ya setiap hari sepertinya beribadah tapi kita tidak mengenal Dia dengan benar. Sebab ternyata banyak juga ya yang tidak mengenal Dia meskipun mulutnya tiap pagi Yesus Yesus. Ya, tidak mengenal. Buktinya apa, Pak? Kok tahu? Sok tahu aja. Gampang, saudara. Buktinya pertama, gak mau dirugikan, gak mau direndahkan. Kita ini terkadang di dalam komunitas itu harus mau direndahkan, saudara. Mau ngalah, ya. Mau ngalah, saudara. Terkadang kita ini, saudara, sudah pelayanan bagus-bagus, sudah merintis. Perintisan kita diambil orang. Monggo silahkan. Janganlah ditarik-tarik. Biarkan kalau dia punya hati mau menggembalakan. Kan enak. Saya juga di sana itu kalau ada orang mau silahkan. Enak, saudara. Enggak setelah itu diperebutkan, ya kan? Itu, ya kalau itu diperebutkan, udahlah enggak usah. Dengan tetangga tidak rukun, mosok itu sudah mengenal Allah. Ya memang itu proses, tapi paling tidak, saudara, janganlah seperti itu, ya. Orang mengenal Allah paling tidak itu menjadi berkat. Jadi dalam keluarganya lah, jangan jauh-jauh, ya. Jadi berkat. Jadi berkat itu adalah saling mengasah. Saling mengasah, akhirnya kita yang tajam siapa, itu yang paling bijaksana. Orang tanpa diasah, ya. Saya itu dapat berkat besi menajamkan besi, manusia ditajamkan sesama. Apa sih yang tajam sebenarnya kita ini? Ya selain hikmat, bijaksana kita semakin tajam, saudara. Kalau Salomo yang sesuatu yang paling terkenal, ya, hikmat yang paling terkenal ketika ada 2 orang ibu yang memperebutkan bayinya, saudara. Sepertinya keras membawa udah dibelah aja deh bagi 2. Tapi ternyata itu muncul hikmat, saudara, ya. Oh, ternyata yang punya belas kasihan dialah yang punya bayi itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saat ini punya belas kasihan, paling tidak saudara sudah mempunyai pengenalan akan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ajaib Tuhan, oh
Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita bersatu hati, kita tunduk kepala, kita terima berkat dari Bapa kita di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikuduskan, yang dimuliakan Tuhan, angkat tanganmu, pulanglah bersama damai sejahtera dari Bapa kita di surga dan juga kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus dan juga persekutuan oleh Roh Kudus. Kiranya ini semuanya menyertai hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.